Di video kali ini, saya akan mereview Boruto To Blue Vortex Chapter 3. Meskipun telat, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Boruto To Blue Vortex Chapter 3. Pada chapter ini, kita mendapatkan color split, di mana Himawari yang tampil dengan tren fashionnya. Kemudian tertulis, mengejar dari belakang, kedua bersaudara itu. Chapter dimulai dengan melanjutkan akhir chapter sebelumnya, di mana Boruto telah mengaktifkan Rasengan Usuhiko. Dan terlihat dari sorot mata Code, dia terlihat begitu meremehkan Rasengan tersebut. Dengan sorot mata yang tajam, Boruto mulai berjalan mendekati Code. Di momen ini, Code mulai menganalisa teknik Rasengan tersebut, di mana Code berpikir, apakah teknik Rasengan tersebut adalah Vanishing Rasengan? Yang merupakan teknik yang sangat Boruto kuasai. Bukan, ini berbeda. Vanishing Rasengan bisa menyerang dari jarak jauh. Kalau bukan sergapan, itu akan sia-sia saja. Akan terasa aneh untuknya kalau cuma datang begitu saja. Rupanya, Code juga telah bersiap untuk menyerang Boruto, di mana dia mengubah tangan kanannya menjadi sebuah cakar. Kemudian mengeluarkan tanda cakar di belakang Boruto. Dan seketika itu juga, Code langsung berpindah ke belakang Boruto dan berniat mencengkram Boruto dari arah belakang. Namun tanpa melihat ke belakang, Boruto dapat menghindari serangan Code dengan mudahnya, lalu berbalik menyerang Code dengan Rasengan di tangan kanannya, di mana hanya ada pusaran angin yang berada di sekitar tangan Boruto saja, sehingga Code hanya melihat tanda karma yang ada pada telapak tangan Boruto. Di momen ini, Code masih sempat bereaksi dengan memegang tangan kanan Boruto dengan cakarnya, kemudian langsung menyerang Boruto dengan cakar di tangan kirinya. Namun Boruto hanya mengeluarkan pedang untuk menahan serangan Code tersebut. Di momen ini, Code berkata bahwa Boruto begitu percaya diri dengan teknik tersebut. Bukankah itu akan menjadi sia-sia jika serangan itu tidak mengenainya? Dengan santuy, Boruto hanya menjawab, "Sudah kubilang, membunuhmu bukanlah hal yang sulit. Terlebih lagi, ini sudah setengahnya." Mendengar jawaban itu, Code hanya bisa melongo. Dan pusaran angin yang menyelimuti tangan kanan Boruto kini mulai berpindah dan menempel di tangan Code. Dengan wajah terkejutnya, Code hanya bisa berkata dalam hati, "Ada sesuatu yang menempel di tanganku." Akhirnya, untuk mengobati rasa penasaran Code, dia bertanya pada Boruto, Apa ini Boruto?" Namun Boruto hanya mengatakan bahwa itu merupakan peringatan terakhir bagi Code, dan dia meminta agar Code membawanya ke lokasi Kyuubi berada. Jika tidak, lebih baik Code mati di sini saja. Namun dengan bodohnya, Code justru menantang Boruto dengan mengatakan, "Coba saja kalau memang bisa." Kemudian Code mencoba menyerang Boruto, tapi Boruto dapat menghindari dengan begitu mudah. Dan Code pun mengulangi hal yang sama. Tapi lagi-lagi Boruto berpindah ke belakang Code. Di momen ini, Code hanya bisa bertanya dalam hati, gerakan ini bukanlah Genjutsu maupun bayangan. Ini juga bukan teknik menghindar. Masih di momen ini, Boruto telah berpindah ke sebelah kiri. Namun kali ini Code tidak sempat bereaksi, dan akhirnya Boruto menyerang Code dengan Rasengan Usuhiko, dan tubuh Code pun terpental cukup jauh. Setelah terkena Rasengan tersebut, Code masih bisa berdiri. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan Eida dan Daemon, yang juga sedang menyaksikan pertarungan tersebut dengan menggunakan mata sentikannya. Di momen itu, Eida sedikit terkejut melihat teknik Rasengan Usuhiko. Dia juga mempertanyakan, apakah sudah selesai? Menurut Eida, itu adalah teknik yang cukup sederhana dari apa yang ia bayangkan. Lalu, apa bedanya dengan Rasengan biasa? Kemudian Daemon menjelaskan, jika guncangan tanah ini lebih mengarah seperti guncangan planet. Teknik itu bergerak menggunakan rotasi sebuah planet. Sungguh menarik sekali. Scene kembali berpindah ke lokasi Boruto, di mana kali ini Code terlihat sedang menahan rasa sakit sembari memegangi perutnya. Melihat hal itu sedikit membuat Boruto terkejut.
bahwa Code masih bisa berdiri setelah menerima serangan itu. Masih di momen yang sama, Code mulai merasakan keanehan, di mana ia mulai merasakan rotasi dengan Boruto sebagai porosnya. Dan perlahan akhirnya Code mulai tersungkur ke tanah. Tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi padanya, Code kemudian bertanya pada Boruto, "Apa yang telah kau lakukan?" Dan Boruto hanya menjawab, "Nikmati saja, anggap saja itu adalah serangan balik dari planet yang ingin kau hancurkan." Mendengar jawaban tersebut, Code semakin dibuat kebingungan. Lalu Boruto menjelaskan bahwa teknik Rasengan Usuhiko menyerap cakra dari planet ini. Bukan hanya cakra, bahkan rotasi dari planet ini. Dan sekarang kekuatan yang mengalir di tubuh Code tidak akan pernah hilang. Hal itu seperti planet yang tidak berhenti berotasi. Sepertinya kali ini Code sudah mulai sedikit memahami bagaimana mekanisme teknik Rasengan Usuhiko. Boruto juga mengatakan bahwa luka yang diterima berefek semi permanen, dan sebelum rotasi dari planet berhenti, hidupmu akan segera berakhir. Di momen itu, Code mencoba untuk berdiri, namun tidak mampu melakukannya. Kemudian Boruto mendekati Code dan mengatakan, "Tetapi jika aku melepaskan Usuhiko, itu akan menjadi cerita yang berbeda." Kemudian Boruto memberikan pilihan pada Code untuk mati dalam keheningan atau memberitahu lokasi Kyuubi agar Code bisa bertahan hidup. Dan Boruto juga menyarankan bahwa meskipun Code orang yang bodoh, tapi pikirkan hal itu baik-baik sebelum Code mengambil keputusan. Setelah mengatakan hal itu, Boruto merasakan seseorang yang datang dari arah belakang. Dan orang itu adalah Kawaki. Dia berusaha menyerang Boruto dari belakang, namun Boruto dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Bukan hanya Kawaki, ternyata Shikadai, Inojin, Chocho, dan Himawari juga datang menyusulnya. Di momen itu, Shikadai langsung bertanya, apa tujuan Boruto datang ke Konoha? Lalu apa yang dia bicarakan dengan Code? Lantas Boruto menjawab, jika mereka hanya sedang bernegosiasi. Dan Boruto meminta agar mereka tidak mengganggunya. Di momen itu, dengan memanfaatkan kelengahan Boruto, Code membuat tanda cakar di tanah agar bisa kabur dari situasi itu. Namun Kawaki menyadari hal tersebut dan langsung mengecilkan tanda cakar Code dengan kekuatan mata yang bernama Sukuna Hikona. Kemudian dari ruang Hokage, Shikamaru meminta Kawaki untuk melaporkan situasinya. Lalu Kawaki mengatakan jika dia juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia hanya melihat Code sudah kelelahan, dan dia juga telah menyingkirkan tanda cakarnya. Hal itu dilakukan Kawaki agar Code tidak bisa kabur, dan mereka bisa membunuh Code di sini. Lalu Shikamaru memberikan perintah untuk menghabisi Code sekarang juga, karena momen seperti ini tidak akan datang dua kali. Di momen itu juga, Boruto mengingatkan Kawaki untuk tidak mendekati Code dan memprovokasinya. Lalu dengan wajah sinisnya, Kawaki menjawab, "Jangan memerintahku, karena Boruto juga akan mati di sini." Kemudian salah satu Sumiaka muncul dari tanda cakar yang ada di kepala Code dan langsung menyerang Kawaki. Namun Kawaki dengan mudah menusuknya. Tetapi hal itulah yang memang diinginkan oleh Code, sehingga dia bisa kabur melalui tanda cakar yang ada pada tubuh Sumiaka itu. Melihat Code dengan mudahnya dapat kabur darinya, Kawaki terlihat jengkel. Kemudian Shikamaru yang telah mendapatkan laporan dari Shikadai bahwa Code telah berhasil melarikan diri. Shikamaru kemudian memerintahkan mereka untuk segera mencari sisa tanda cakar Code yang ada di desa. Kemudian Kawaki meminta Shikadai dan yang lain untuk pergi terlebih dahulu, karena Kawaki masih ada urusan dengan Boruto. Shin kemudian berpindah ke lokasi Sarada. Salah satu ninja Konoha bertanya pada Sarada, apa yang sebenarnya terjadi setelah melihat salah satu rekannya tersegel dalam pohon tersebut. Lalu Sarada menjelaskan bahwa saat ekor 10 memakan Otsutsuki, maka dia akan berubah menjadi Shinju atau pohon dewa, instingnya untuk melahap manusia. Kemudian ninja itu kembali bertanya, itu berarti ini adalah pohon dewa yang gagal karena salah memakan sesuatu.
Namun Sarada juga tidak mengetahui hal tersebut. Yang pasti ninja yang tersegel dalam pohon, dia belumlah mati. Dia masih bisa diselamatkan. Scene kembali berpindah ke tempat Boruto dan Kawaki. Pada reuni kali ini, Kawaki mempertanyakan penampilan Boruto yang sudah seperti anak asuh dari Uchiha. Namun Boruto hanya menjawab, "Syukurlah, lidahmu masih pedas sama seperti biasanya." Di samping itu, Hima juga baik-baik saja. Kemudian Kawaki mulai berjalan menuju Boruto, sembari bertanya, apa tujuan Boruto datang ke Konoha? Apakah dia memilih kampung halamannya sebagai tempat untuk kematiannya? Maka dengan senang hati, Kawaki akan membantunya. Dan Boruto pun menjawab, jika mati di kampung halaman bukanlah hal yang buruk, tapi tidak untuk hari ini. Kemudian Boruto menyuruh Kawaki untuk tidak menghalanginya. Tapi Kawaki juga berkata demikian, bahwa satu-satunya orang yang menghalangi jalannya adalah Boruto. Di momen percakapannya dengan Kawaki, salah satu katak yang bersembunyi di balik baju Boruto menginformasikan dia telah mengetahui bahwa God telah kembali ke markasnya. Lalu Boruto juga menanyakan, apakah ekor 10 berada di lokasi yang sama? Lalu katak tersebut menyuruh Boruto untuk menunggunya sebentar, karena belum bisa memastikannya. Dan kita pun diperlihatkan kode yang berada di markasnya, sembari berjalan dengan menahan rasa sakit di perutnya akibat serangan Rasengan Usuhiko Boruto. Di halaman selanjutnya, kita pun diperlihatkan lokasi Kyuubi berada, di mana Kyuubi yang disegel dengan menggunakan batang hitam dan tanda cakar milik God. Dan salah satu katak Boruto juga berhasil bersembunyi di balik pakaian milik God. Dan dia berbagi penglihatan dengan katak yang ada pada Boruto, sehingga Boruto bisa mengetahui lokasi God berada sekarang. Di momen itu, Boruto juga telah bersiap untuk menggunakan suatu teknik tertentu. Oke, mungkin segitu aja pembahasan Boruto to Blue Vortex chapter 3. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bye-bye.